Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Aku Alex, dan hari ini kita akan masuk ke dunia yang super seru, yaitu perakitan dan perawatan komputer. Banyak yang mikir ini susah, tapi percaya deh, setelah nonton video ini, kalian bakal sadar kalau merakit PC sendiri itu nggak serumit yang dibayangkan. Malah, ini bisa jadi hobi baru yang mengasyikkan. Tujuan kita hari ini jelas. Kalian bisa paham komponen, merakit PC dari nol, menginstal sistem operasi, sampai merawatnya biar awet. Siap jadi teknisi untuk komputer kalian sendiri? Yuk, kita mulai petualangannya. Pertama-tama, kita kenalan dulu sama 3 serangkai di dunia komputer: hardware, software, dan firmware. Gampangnya, hardware itu semua komponen fisik yang bisa kalian sentuh, kayak casing, monitor, atau mouse. Software itu program-programnya, seperti sistem operasi Windows atau aplikasi yang kalian pakai. Nah, firmware itu jembatan antara keduanya, perangkat lunak yang tertanam di dalam hardware. Sekarang, ayo kita bedah isi jeroan komputer. Ini bagian paling penting. Pertama, ada CPU, atau Central Processing Unit. Anggap saja, ini otaknya komputer. Semua perintah dan perhitungan dikerjakan di sini. Lalu ada RAM, Random Access Memory, yang jadi meja kerja si CPU. Makin besar RAM, makin banyak aplikasi yang bisa jalan barengan tanpa lemot. Selanjutnya, tempat penyimpanan data. Ada 2 jenis utama, HDD atau Hard Disk Drive, yang kapasitasnya besar dengan harga lebih terjangkau, dan SSD atau Solid State Drive, yang jauh lebih cepat, tapi harganya sedikit lebih mahal. Kalau mau ngebut, pilih SSD. Terus, semua komponen ini nempel di mana? Jawabannya, di motherboard. Ini adalah papan sirkuit utama yang menghubungkan semua komponen biar bisa saling ngobrol. Jangan lupakan PSU atau Power Supply Unit. Ini jantungnya komputer yang ngasih daya listrik ke semua komponen. Pilih PSU yang bagus, itu investasi penting. Jangan sampai salah pilih ya. Dan buat kalian yang suka main game atau desain grafis, ada VGA atau kartu grafis. Komponen ini tugasnya mengolah dan menampilkan gambar ke monitor. Makin canggih VGA-nya, makin mulus grafisnya. Ada juga komponen lain, seperti casing sebagai rumahnya, dan sistem pendingin biar komputer nggak kepanasan. Sekarang kalian sudah kenal sama semua pemain utamanya kan? Oke, kenalan sudah. Sekarang saatnya beraksi. Kita masuk ke tahap perakitan. Persiapkan dulu semua komponen dan obeng plus. Pastikan juga kalian bekerja di area yang bersih dan nggak statis ya. Langkah pertama, pasang prosesor atau CPU ke soket di motherboard. Hati-hati, jangan sampai pinnya bengkok. Biasanya ada tanda segitiga kecil di sudut prosesor dan soket sebagai panduan. Setelah itu, kunci tuas pengamannya. Gampang kan? Selanjutnya, pasang RAM. Buka dulu pengunci di slot RAM, lalu cocokkan lekukan di keping RAM dengan tonjolan di slotnya. Tekan kedua ujungnya sampai bunyi klik dan penguncinya otomatis mengunci. Sekarang, kita siapkan casingnya. Pasang dulu pelindung port belakang, atau E atau O-Shield, yang biasanya datang barema motherboard. Setelah itu, pasang motherboard ke dalam casing dan kencangkan dengan baut. Pastikan posisinya pas ya. Setelah motherboard terpasang manis, saatnya kita pasang PSU atau power supply. Biasanya letaknya di bagian bawah atau atas belakang casing. Kencangkan dengan baut, lalu kita mulai hubungkan kabel-kabelnya. Pasang kabel daya utama 24 pin dan kabel daya CPU. Kurang 8 pin ke motherboard. Jangan khawatir, bentuk konektornya sudah didesain khusus, jadi nggak mungkin salah pasang. Sekarang, kita pasang komponen penyimpanan, yaitu SSD atau HDD. Masukkan ke dalam slot yang tersedia di casing, lalu hubungkan kabel data SATA ke motherboard dan kabel power dari PSU. Buat kalian yang pakai kartu grafis atau VGA, ini saatnya. Buka penutup slot ekspansi di casing. Pasang VGA ke slot PC side di motherboard. Tekan sampai terkunci, lalu kencangkan bautnya. Kalau VGA kalian butuh daya tambahan, jangan lupa colokan kabel power dari PSU terakhir. Kita rapikan perkabelan,
atau cable management. Sambungkan kabel-kabel kecil dari casing seperti tombol power, reset, lampu LED, dan port USB ke pin yang sesuai di motherboard. Cek buku manual motherboard kalian untuk panduan letak pinnya. Kalau semua sudah terpasang, coba deh nyalakan sebentar untuk pengujian awal. Pastikan semua kipas berputar dan ada tampilan di monitor. Kalau sudah oke, tutup casingnya. Selamat, kalian baru saja berhasil merakit sebuah komputer. Keren banget, komputer sudah jadi. Tapi belum bisa dipakai kalau belum ada sistem operasinya. Kita akan install OS. Pilihan populer ada dua. Windows yang sangat user-friendly, dan Linux yang gratis serta open source. Kita siapkan dulu USB bootable berisi file instalasi Windows atau Linux. Kalian bisa membuatnya pakai aplikasi seperti Rufus. Colokan USB ke komputer yang baru kita rakit lalu nyalakan. Masuk ke menu BIOS atau UEFI dengan menekan tombol Del, F2 atau F12 saat startup. Di dalam BIOS, atur urutan boot agar komputer membaca USB drive terlebih dahulu. Simpan pengaturan dan restart. Komputer akan otomatis memulai proses instalasi dari USB. Ikuti saja instruksi di layar, pilih bahasa, zona waktu, dan nanti kalian akan sampai di bagian pembagian partisi. Di sini kalian bisa membagi hard disk atau SSD menjadi beberapa bagian. Misalnya drive C untuk sistem, dan drive D untuk data. Kalau masih pemula, ikuti saja pengaturan defaultnya. Proses instalasi akan berjalan otomatis. Tinggal tunggu sampai selesai. Setelah instalasi OS selesai, komputer akan restart. Jangan lupa cabut ASPI-nya ya. Nah, langkah selanjutnya yang gak kalah penting adalah instalasi driver. Driver ini adalah software kecil yang memungkinkan sistem operasi berkomunikasi dengan hardware, seperti kartu grafis, sound card, dan lainnya. Biasanya, motherboard sudah menyertakan CD driver, atau kalian bisa download versi terbarunya dari website resmi produsen komponen kalian. Install semua driver yang dibutuhkan, terutama driver chipset dan VGA. Setelah itu, baru deh install aplikasi favorit kalian. Punya komputer itu kayak punya kendaraan, harus dirawat biar performanya tetap prima dan awet. Perawatan ini ada dua jenis, yaitu perawatan hardware dan software. Untuk hardware, yang paling dasar adalah menjaga kebersihannya. Debu itu musuh utama elektronik. Buka casing komputer kalian secara berkala. Mungkin setiap 3-6 bulan sekali, dan bersihkan debu yang menempel di kipas, heatsink, dan komponen lainnya. Pakai kuas halus atau blower. Pastikan komputer dalam keadaan mati dan kabel power tercabut ya. Perhatikan juga suhu komputer. Kalau mulai terasa lebih panas dari biasanya, mungkin saatnya mengganti thermal paste di prosesor. Thermal paste ini membantu transfer panas dari CPU ke pendinginnya. Lama-kelamaan, pasta ini bisa mengering dan kinerjanya menurun. Untuk perawatan software, pastikan sistem operasi dan antivirus kalian selalu up-to-date. Update ini seringkali berisi perbaikan keamanan dan peningkatan performa. Lakukan juga pembersihan file-file sampah secara rutin menggunakan fitur seperti disk cleanup di Windows. Dan yang paling penting, backup data. Selalu siapkan cadangan data penting kalian di hard disk eksternal atau cloud storage. Jadi, kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan sama komputer kalian, data berharga kalian tetap aman. Terkadang, masalah pasti akan muncul. Jangan panik, kita bisa belajar mendiagnosa kerusakan umum. Misalnya, kalau komputer nggak mau nyala sama sekali, cek dulu kabel power dan koneksi ke stop kontak. Kalau nyala tapi nggak ada tampilan di monitor, coba periksa kembali pemasangan RAM dan kartu grafis. Seringkali masalahnya sepele, seperti RAM yang kurang kencang terpasang. Kalau komputer jadi lambat, bisa jadi karena terlalu banyak program yang berjalan saat startup, atau mungkin ada virus. Coba scan dengan antivirus dan nonaktifkan program yang tidak perlu dari startup. Dengan memahami dasar-dasar ini, kalian bisa mengatasi banyak masalah kecil tanpa harus ke tempat servis. Nah, itu dia perjalanan lengkap kita dari mengenal komponen, merakit PC Engine Install OS, sampai merawatnya. Gimana?
Ternyata nggak sesulit yang dibayangkan kan? Merakit komputer sendiri itu memberikan kepuasan yang luar biasa. Kalian bisa memilih komponen sesuai kebutuhan dan budget. Dan yang paling penting, kalian jadi lebih paham cara kerja teknologi yang kita gunakan setiap hari. Semoga video ini bermanfaat dan bisa jadi panduan buat kalian yang mau mulai merakit PC impian. Terima kasih banyak sudah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini dan merasa video ini membantu, jangan lupa untuk tekan tombol like, tinggalkan komentar di bawah jika ada pertanyaan atau mungkin ide untuk video selanjutnya. Dan yang paling penting, subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video seru lainnya dari aku. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap kreatif dan terus belajar.